Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sidik Bayu Seto dari kelompok Santuy. Di sini saya akan menjelaskan tentang discussion support system. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Apa itu DSS? DSS adalah Decision Support System, dapat dikatakan sebagai sistem pendukung keputusan yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung bisnis atau kegiatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, tujuan dari DSS itu sendiri yaitu untuk melayani manajemen, operasi, tingkat perencanaan organisasi, meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan, dan membantu orang membuat keputusan tentang masalah yang mungkin berubah dengan cepat dan tidak mudah diselesaikan. Di dalam Decision Support System atau DSS tersebut ada jenis-jenisnya. Nah, menurut Hayden Schwiller dalam bukunya mengemukakan bahwa DSS dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu DSS pasif, DSS aktif, dan kooperatif DSS. Nah, arti dari DSS pasif itu sendiri adalah sistem yang membantu proses pengembalian keputusan tetapi tidak dapat memberi saran, keputusan, atau solusi yang tegas. Untuk DSS aktif sendiri dapat memberi saran atau solusi tersebut dengan tegas dan jelas. Arti dari kooperatif DSS mungkin untuk proses berulang-ulang antara manusia dan sistem terhadap pencapaian solusi konsolidasi. Membuat keputusan dapat memodifikasi, melengkapi, atau memperbaiki saran keputusan yang disediakan oleh sistem untuk validasi. 3 komponen dasar dari rancangan DSS sendiri yaitu pertama adalah database atau basis pengetahuan. Untuk kedua, model yang meliputi konteks keputusan dan kriteria pengguna. Dan yang ketiga, user interface atau UI. Nah, selain 3 komponen dasar tersebut, para pengguna sendiri juga termasuk komponen yang penting dari desain atau rancangan DSS tersebut. Tahap-tahap untuk Design Support System atau DSS tersebut ada 4 tahapan yang perlu diperhatikan dalam Decision Support System sendiri. Di antaranya, pertama adalah intelligence, yaitu mencari kondisi yang akan digunakan untuk memanggil atau meminta sebuah keputusan. Untuk yang kedua, ada desain, mengembangkan dan menganalisis alternatif tindakan yang mungkin dari solusi tersebut. Untuk yang ketiga adalah choice, atau memilih tindakan di antara 2 tahapan sebelumnya. Yang keempat sendiri dan yang terakhir adalah implementation, atau memakai tindakan yang dipilih dalam tindakan situasi pengambilan keputusan. Untuk manfaatnya DSS sendiri itu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan, meningkatkan kontrol atau daya saing dan kemampuan pengambilan keputusan futuristik dari organisasi, memfasilitasi komunikasi interpersonal, mendorong pembelajaran atau latihan dari ini, karena sebagian besar digunakan dalam keputusan yang terprogram, maka menggunakan pendekatan baru dan menetapkan bukti baru untuk keputusan yang tidak biasa. Yang terakhir yaitu membantu mengotomisasi proses manajerial. Contoh perusahaan yang menggunakan sistem DSS adalah yaitu PT Telkom. PT Telkom sendiri adalah salah satu perusahaan yang menggunakan sistem DSS. Di dalam era persaingan yang ketat, rencana dalam jangka menengah dan panjang tidak lagi menarik karena tuntutan supply dan demand
selalu bergeser dalam periode yang cepat. Decision Support System atau DSS sebagai metode pengambilan keputusan yang taktis untuk pengembangan fasilitas telekomunikasi diperlukan karena perubahan kriteria dan asumsi pendukung yang juga berubah dengan sangat cepat. Di dalam hal ini PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah PT Telkom dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Sehingga menggunakan DSS memberikan keuntungan bagi dua pihak, baik dari segi PT Telkomnya sendiri maupun dari segi customer-nya. DSS merupakan keuntungan dari segi customer karena dengan menggunakan DSS, konsumen dapat menyampaikan keluhan-keluhan kepada PT Telkom secara langsung. Sedangkan dari segi PT Telkom sendiri, DSS memberikan keuntungan yaitu saran-saran serta keluhan yang diberikan oleh konsumen dapat langsung ditanggapi secara cepat dan akurat. Untuk referensinya dari kami adalah melalui https studentactivity.binus.ac.id dan www.diksio.id and then ngaptek.id. Nah, terima kasih semuanya. Saya perwakilan dari kelompok tim santuy mengucapkan terima kasih, dan apabila saya ada kekurangan dalam menjelaskan tentang materi DSS kali ini, mohon dimaafkan. Dari itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.